Kisah ini terjadi beberapa minggu yang lalu, dan tokoh utamanya adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di kota kecil. Ia memiliki seorang teman baik bernama Ethan yang memiliki minat yang sama dengannya, sehingga mereka berdua sangat akrab. Beberapa blok dari rumah mereka, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggalkan dan telah kosong selama bertahun-tahun. Rumah itu tidak pernah diperbaiki atau dijual, dan tidak ada yang tahu alasannya. Banyak anak di lingkungan itu yang menceritakan berbagai rumor tentang tempat itu, tetapi tokoh utama kita tidak pernah mempercayainya, meskipun rumah itu terlihat sangat menyeramkan. Suatu malam, saat Ethan menginap di rumahnya, mereka memutuskan untuk menyelinap keluar sekitar pukul 1 pagi untuk menjelajahi rumah kosong itu. Mereka membawa ponsel untuk senter dan merekam petualangan mereka. Dengan sepeda, mereka menuju rumah itu, yang ternyata merupakan bangunan 2 lantai dari bata dengan jendela pecah dan halaman yang tidak terawat. Mereka menyembunyikan sepeda di semak-semak dan menemukan pintu belakang yang anehnya tidak terkunci. Hal ini membuat mereka sedikit takut, karena salah satu rumor mengatakan bahwa rumah itu sering digunakan oleh para tunawisma, pecandu obat terlarang, dan anggota geng. Di dalam, bau busuk menyengat dan sangat gelap. Mereka berjalan melewati dapur, ruang tamu, hingga tiba di sebuah serambi. Tepat saat mereka akan naik ke lantai atas, terdengar suara dentuman keras yang membuat mereka terkejut. Keduanya menduga ada orang di lantai atas, dan meskipun takut, mereka tetap naik. Di lantai atas, mereka mendengar suara dentuman yang sama dari ujung lorong. Dengan ragu, tokoh utama mengikuti Ethan yang berjalan mendekati sebuah pintu. Mereka melihat seseorang berdiri di dekat jendela. Hanya terlihat sweater coklat yang dikenakannya. Mereka tahu orang itu pasti menyadari kehadiran mereka karena cahaya senter telah menyorotnya. Ethan dengan hati-hati mendekati orang itu. Tokoh utama tetap berdiri di dekat pintu. Ketika Ethan melihat wajah orang itu, ia berteriak ketakutan dan mendorongnya hingga jatuh. Ternyata orang itu adalah manekin manusia yang diawetkan dengan rongga mata yang kosong. Pada saat yang sama, Ethan melihat siluet seorang pria lain yang bersembunyi di sudut ruangan yang gelap. Mereka berdua segera berlari keluar dari rumah itu, kembali ke rumah dengan sepeda secepat mungkin. Beberapa hari kemudian, mereka memberanikan diri kembali ke rumah itu untuk mencari ponsel tokoh utama yang terjatuh. Tetapi ponsel itu sudah tidak ada. Manekin dan pria misterius itu juga telah lenyap. Karena takut mendapat masalah karena menyelinap keluar dan masuk tanpa izin, mereka tidak pernah melaporkan kejadian itu kepada polisi. Kini saat sudah di bangku SMA, mereka masih berteman baik dan tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan itu.